Akhirnya jadinya seperti ini nih, kue kojo Palembang ala Lili Aslami. Dulu aku tunjukin yang namanya bunga suci ya. Guys, ini namanya daun suci. Kita ngambil daun ini untuk buat bolu kojo karena pewarnanya dari daun suci dan daun pandan. Kita lihat daun pandannya ya, yuk. Aku merasanya seperti ini guys. Kalian tidak punya daun suci apapun pandan, kalian bisa pakai pewarna. Hai guys, hari ini kita akan membuat bolu kojo. Bolu kojo itu kita akan buat persiapannya adalah pertama pewarna hijaunya ya, pewarna hijau dari daun suci dan daun pandan yang tadi kita baru buat ya. Kemudian 6 butir telur, 6 butir telur. Kemudian 250 gram gula pasir. Kemudian setengah sendok teh garam, garamnya belum saya siapin ya, setengah sendok teh garam. Kemudian nih 700 ml santan. Santannya santan kental ya. Kalau saya membuat santannya itu karena saya malas membuat santannya, jadi saya buat dari santan kota. Oke. Nah, tadi kita buat lagi terus mentega cair itu sebanyak 200 gram. Terigu 300 gram. Oke. Nah, terus susu kental manis. Susu kental manisnya ini adalah susu kental manis 1/4 atau setengah. Itu tergantung dari selera ya guys kalau Indomilk. Tergantung dari selera. Jadi kalau kita rasa sudah manis, silahkan udah. Kalau enggak, kita tambahin lagi. Kalau saya suka setengah. Oke. Sekarang kita mulai membuat tadi garam ya. Tapi cuma garamnya cuma setengah sendok teh ya. Jadi cuma segini doang garamnya nih. Nih, garamnya cuma segini ya guys. Tuh, garam. Oke. Yuk kita mulai. Kita mulai membuat bolu kojo. Bolu kojo buatan itu makanan ciri khas Palembang ya, bolu kojo itu. Ya, oke. Sekarang kita mulai dengan membuat kojo adalah dengan pertama ininya ya. Sekarang kita ada 6 butir telur. Telur ini juga bisa ditambah menjadi 7. Nah, tapi ingat ya, sebelum kita membuat bolu kojo adalah ini kita kan dari santan. Pati saya biasanya buat dari yang kotaan ya, kalau kita beli suka terlalu cair atau apa kurang ya. Ini bisa kan ini 200 ml. 200 ml kita kan harusnya 700 ml. 700 sampai 800 ml itu bisa. Jadi 4 kotak ini ya, 4 kotak ini. Nah, sebelum kita memulai, kita harus memasak santan ini dengan gula pasir. Dengan gula pasir kita campur. Gula pasirnya 250 gram. Ininya santannya ini 4 kotak. 4 kotak itu 800 gram, 800 mili. Sorry. 800 mili. Jadi 700 800 mili itu bisa ya. Ini jadi 4 kotak dicampur dengan gula 250 gram. Kemudian kita masak. Ini kita masak sampai mendidih ya. Kita campur sampai mendidih. Kayak gini. Kenapa kita masak duluan? Kenapa ini kita masak duluan? Karena posisinya pada saat kita mau campur dengan adonan yang lain, dia harus dingin, jangan panas. Jadi kita masak duluan santan dan gula. Setelah itu kita dinginkan. Biar dia tidak dalam keadaan dingin, kita masaknya lebih baik. Ya, oke. Sekarang kita mulai dengan mengocok telur. Ini 7 telur ya, 6 telur. Kita kocok. Dia sih tidak terlalu, yang penting dia sudah mencampur, tidak usah terlalu matang ya. Ini guys, lihat. 6 butir telur, oke. Terus kita kocok. Sudah cukup. Terus
Terus kita campurkan terigu. Terigu ini sebanyak 300 gram. Oke. Sebenarnya terigu ini kita campur sedikit, cuma kita mana ya, kita campur diaduk. Oh, sampai rata dulu, biar tidak kemana-mana. Jadi nggak usah pakai blender dulu, pakai tangan dulu aja ya. Jadi ini kita campur dengan santannya. Santan ini sudah diaduk dengan gula ya, oke. Kita masukkan santan yang sudah direbus bersama gula. Oke guys, kita aduk lagi ya. Ini memang buat bolu ini dia suka ada butirannya tuh agak asam. Sebaiknya setelah membuat adonan kita tarik. Campur pewarna dulu ya, oke. Pewarna. Oh, pewarna. Perwarnanya sesuai dengan keinginan ya. Mau warnanya seperti apa? Kita lihat warnanya, oke. Kita tambahin pewarnanya karena kurang hijau. Tambahin guys. Sampai kita merasa warnanya pas hijaunya, oke. Kalau susu kental manis ini guys, itu tergantung dari selera ya. Kalau mau manis itu bisa setengah. Kalau nggak suka manis bisa cuma seperempat doang ya. Selesailah sudah. Nah teman-teman, adonan bolu kojo siap kita kukus loh ya. Dikukus dulu baru dibakar. Jadi kita kukus dulu, kira-kira udah matang, baru kita bakar sebentar. Nah, ini adalah hasilnya bolu kojo. Teman-teman yang ingin mencoba silahkan mencoba resep ini. Dan bila yang malas untuk memasaknya, boleh silahkan pesan ke Lili Aslamia. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai di vlog Lili Aslamia di channel Chai Tari Entertainment. Like, comment, subscribe, and share guys. Tunggu, kita bakar yuk. Halo, kita tadi sudah membuat adonan bolu kojo. Tuh bolu kojonya adonannya seperti ini ya guys. Tuh. Sekarang kita akan kukus. Kita aduk dulu. Tadi kan baru selesai. Tuh guys. Jadi adonannya tuh seperti ini nih. Jadi makanya tadi kenapa kita memasak dulu santannya biar dingin. Kalau panas dia bergerimbel. Oke. Pertama saya akan masukkan dulu ke sini. Kita kayaknya dapat 2 adonan ini ya. Guys, kita masukkan ke sini. Cukup ini ditambahin dikit. Oke, sini lagi. Kita ratakan lagi. Ya. Jadi tidak ada yang tersisa. Oke guys, kenapa saya jadikan 2 adonan? Itu kebetulan cetakan saya agak kecil ya guys. Nah kita buat jadi adonan karena ini kalau dikukus dia akan mengembang. Makanya jangan penuh-penuh isinya ya. Oke kita masukkan. Kita masukkan. Oh, ini. Oke. Ini yang pertama.
Nah, saya mempunyai 2 dandang yang bisa ngukus kali 2 ya. Satu lagi, ambil. Nah, kemudian kita lihat ya nih. Sekarang kita masukkan yang kedua, kukusannya. Oke. Tuh, yang kedua. Nih. Nah, satu lagi guys, tip dari aku ya. Kalau kita mau mengukus kue apapun, itu harus kita kasih sapu tangan atau celemek atau apa yang bisa, kain yang bisa, karena kan kalau ditutup ini nanti kan dia terlalu banyak uapnya. Nah, uapnya itu biar tidak jatuh ke kue, jadi kita kasih ini. Jadi dia menahan uap, air uapnya itu meresap ke kainnya ya. Sekarang kita kukus selama 1 jam. Selama 1 jam kita lihat dia sudah masak atau belum. Nanti kalau sudah kita kukus 1 jam udah masak, ya, nanti kita bakar. Ya, ditusuk dulu pakai lidi. Kalau udah masak 1 jam, kan kita kadang-kadang gini loh, kita memasang apinya itu mungkin kecil, ada yang besar, ada. Jadi masaknya itu kan walaupun 1 jam, kadang-kadang 1 jam sudah masak, kadang-kadang 1 jam sebelum 1 jam sudah masak, 1 jam belum masak. Nah, jadi kita pastikan dengan kita pakai lidi, kita tusuk, kalau memang sudah masak, kita angkat, baru kita bakar. Bakarnya sebentar aja sampai agak kekuningan. Nanti kita coba ya, oke. Jangan lupa tonton terus di channel kami, channel Chai Tari Entertainment. Like, comment, and subscribe ya share guys. Ini bungaku. Cantik gak? Halo, kita sambung lagi ya. Tadi kue kojonya udah kita kukus selama 1 sampai 1,5 jam. Tergantung dari kecil besarnya api tempat kita mengukusnya. Jadi masaknya itu kadang-kadang 1 jam, 1,5 jam tergantung dari api yang kita buat, besar atau kecilnya api. Nah, sekarang setelah dikukus, kita bakar di oven. Ini ya, kita bakar ya. Kita bakar selama 1 jam. Ini juga tergantung dari kesukaan kita, mau kering atau sedikit, atau itu tergantung dari kita sendiri ya. Jadi tergantung dari kemauan kita. Bolunya mau agak kering atau sedikit kering, atau ada yang kadang-kadang nggak suka dibakar, dia suka tetap cuma dikukus doang. Nah, kojonya kita tunggu 1 jam ya, biar kuenya masak. Oke, saya masaknya di kompor gas ya. Ovennya sederhana, yang penting makanannya menjadi enak yang dihasilkan. Makasih. Tonton terus ya di vlog Lila Aslamia. Kita hari ini buat kojo. Selesai sudah. Makasih. Hai guys, akhirnya selesai juga kue kita, kue kojo. Tadi dikukus selama 1 jam. 1 jam bisa 1,5 jam ya, tergantung dari kompor kecil besarnya kita mengukusnya ya, besar kecil apinya. Nah, kemudian kita bakar selama 1 jam. Akhirnya jadinya seperti ini nih, kue kojo Palembang ala Lili Aslamia. Jangan lupa nonton terus vlog Lili Aslamia di channel kami, channel Chai Tari Entertainment. Like, comment, subscribe, and share ya guys. Hai teman-teman yang udah merasakan kueku, yuk buat bareng bersama Lili Aslamia.